Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudari dan saudaraku sahabat Resi Dehonian, salam jumpa kembali dengan saya Romo Haryanto SY dalam Resi Renungan Singkat Dehonian dalam edisi 14 April 2017. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan perikop Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 19 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebagian hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sahabat Resi Dehonian, hari ini kita memperingati wafat Yesus Kristus. Injil yang seharusnya kita baca dan dengarkan di dalam Resi Dehonian ini merupakan sebuah rangkaian panjang kisah sengsara. Tetapi pada kesempatan ini saya memilih beberapa ayat saja untuk dapat kita renungkan bersama. Kisah kematian Yesus selalu kita renungkan setiap saat. Bahkan setiap Jumat Agung, peristiwa ini diperingati dengan berbagai cara. Tetapi kesan yang muncul di setiap hati tetaplah baru. Karena apa? Karena masing-masing mempunyai cara bagaimana memaknai, merefleksikan sengsara dan wafat Yesus itu. Kematiannya memang mengerikan. Kisahnya seakan hanya tentang kesedihan dan kedukaan, tetapi sebenarnya juga tentang kehidupannya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa hidupnya adalah sebuah pewartaan tentang belas kasih Allah kepada manusia. Dengan demikian fokus refleksi kita bukan semata-mata tentang bagaimana ia telah wafat,
tetapi bagaimana ia mengisi kehidupannya yang singkat itu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi saudari dan saudara, dan bagi saya. Yesus tidak wafat dengan sia-sia. Ia wafat bagi kita semua, bagi dosa-dosa kita. Dia wafat karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Dia melakukannya agar supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia ingin supaya manusia selamat. Ia ingin supaya kita menikmati kebahagiaan bersama Dia. Oleh karena itu, kita semua diundang untuk berpikir bukan tentang bagaimana cara kita akan mati, tetapi bagaimana kita telah hidup dalam kurun waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai hari ini. Sehingga mulai saat ini kita juga akan menata kembali kehidupan kita itu. Saudari dan saudaraku, sahabat Residehonian, kita ingat dan kita mungkin telah mengenali 7 kata-kata terakhir Yesus yang dikenal sebagai wasiat yang sangat penting bagi kita. Wasiat yang sangat berguna bagi umatnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir sebagai manusia. Dan dalam perikop yang baru saja kita baca, kita dengarkan, ternyata ada 3 wasiat kata-kata Yesus sebelum ia wafat. Yang pertama, ucapan kasih. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ayat pendek ini membuktikan bahwa Yesus adalah putra satu-satunya dari Maria. Tidak ada saudara Yesus yang lain. Dan peristiwa ini adalah salah satu bukti yang luar biasa. Dan inilah kasih Tuhan yang ditunjukkan. Yesus tidak memikirkan penderitaannya, sengsaranya, dan akan kematiannya, tetapi ia memikirkan ibu dan murid-muridnya. Merekalah simbolisasi gereja. Dan jelas sekali bahwa Yesus begitu mengasihi gereja. Lalu wasiat yang kedua, ucapan penderitaan jasmani. Aku haus. Saat Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, memperlihatkan bahwa Yesus sepenuhnya sadar rencana keselamatan yang direncanakan Allah Bapanya sebelum dunia diciptakan kini telah Yesus selesaikan, telah Yesus genapi pada saat ini ketika ia disalib di atas kayu salib. Lalu yang ketiga, ucapan kemenangan. Sudah selesai. Yang berarti teriakan kemenangan, teriakan yang menang setelah berjuang, bergulat, dan berhasil mengalahkan dan mengatasi kegelapan maut dan masuk dalam cahaya kemuliaan serta menggapai mahkota dari Allah. Ucapan sudah selesai bisa ditemukan dalam 3 tempat di kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian setelah penciptaan. Kita bisa lihat dalam Kejadian bab 2 ayat 2. Lalu dalam pewahyuan di akhir zaman, kitab Wahyu menyebutkan di dalam bab 21 ayat 6. Dan ketika Yesus disalib, ayat terakhir yang tadi kita baca dan dengarkan. Saudari dan saudaraku, sahabat Residehonian, 3 dari 7 wasiat yang baru saja kita renungkan mengundang kita untuk senantiasa sadar akan iman kita dan mengajak kita untuk senantiasa melihat bagaimana Yesus ingin membawa keselamatan bagi semua orang yang menerima Maria sebagai bunda. Lalu juga mengajak kita akan senantiasa haus akan jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan setia kepada panggilan kita sampai akhir hayat hidup kita, sehingga sampai tiba saatnya kita menyerahkan nyawa kita kepada Bapa dan kemudian memulai kehidupan baru di dalam kerajaan surga.
Tuhan senantiasa memberkati niat-niat baik kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Amin.